Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi sistem reproduksi pada manusia bersama dengan ibu kita. Bagaimana kita bisa ada di dunia ini? Berapa lama kita ada dalam kandungan ibu? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk lahir di dunia. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Nah, masih ingatkah kamu tentang materi sistem organisasi kehidupan yang telah dipelajari di kelas 7? Untuk mengingatkanmu, cermati gambar berikut ini. Kumpulan sel yang memiliki bentuk yang sama dan memiliki fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Berbagai jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi yang sama dinamakan organ. Berbagai organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu akan membentuk sistem organ. Dan kumpulan sistem organ yang menjalankan fungsi kehidupan akan membentuk organisme. Sekarang kamu telah mengetahui betapa teratur dan kompleksnya Tuhan menciptakan manusia. Kita wajib mengaguminya dengan berusaha menemukan jawaban keteraturan dan kompleksitas tersebut. Kita juga harus berterima kasih dan selalu menghormati orang tua, terutama ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, menyusui, memberi kasih sayang, mendidik, dan masih banyak lagi pengorbanan dari ibu yang tidak dapat kita hitung. Pernahkah terpikir dalam benakmu bagaimana ibu dapat mengandung? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita? Tentu jawabannya tidak, bukan? Ibu kita dapat mengandung karena adanya ayah. Dari pernikahan ayah dan ibu akan dihasilkan keturunan, yaitu lahirnya kamu. Ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi ini, niscaya kita tidak dapat lahir di dunia dan umat manusia akan punah. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel ini. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Akan tetapi, karena sel tersebut mengalami pembelahan, maka jumlah sel manusia pada saat dewasa sekitar 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel dapat membelah? Betul. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka akan semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Tentu pernah, kan? Sebenarnya pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Yang ketiga adalah untuk reproduksi. Pada reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis memiliki ciri-ciri: 1. Sel induk menghasilkan 2 sel anakan. Yang kedua, sel anakan tersebut mempunyai karakter yang identik secara genetik dengan sel induk. Yang ketiga, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anak akan sama dengan sel induk. Ciri yang keempat, pembelahan mitosis ini terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase yang dapat kita singkat kromat. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Untuk memahami fase pembelahan mitosis serta ciri-ciri yang terjadi pada setiap fasenya, perhatikan gambar berikut ini. Pada tahapan profase, kita akan melihat bahwa membran inti lama-kelamaan akan rusak. Di dalam membran inti, ada benang-benang yang tipis
yang dinamakan sebagai kromatin lama-kelamaan akan memendek dan menebal menjadi kromosom. Kromosom kemudian akan menyalin menjadi kromatid. Di luar membran inti kita akan melihat adanya pembentukan benang-benang gelendong yang keluar dari sentrosom. Pada fase metafase kita akan melihat kromatid akan berjejer pada bidang pembelahan. Kromatid ini dipegang oleh benang-benang gelendong yang keluar dari sentrosom. Pada fase anafase, kita dapat menyaksikan bahwa kromatid saudara dari setiap pasangan itu akan memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Sehingga di akhir anafase, kedua kutub sel di sebelah kiri atau kanan itu memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan di fase terakhir yaitu telofase, kita akan melihat bahwa membran inti itu akan mulai bergabung sehingga terbentuk kembali. Kita juga akan menyaksikan kromosom akan menipis dan memanjang menjadi kromatid. Ingat ya, kromatin bukan kromatid. Nah, di bagian tengah kita akan melihat adanya cincin pembelahan, kemudian terbentuklah lekukan yang lama-kelamaan akan semakin mendalam sehingga nanti akan terbentuk dua sel anakan yang memiliki jumlah kromatin yang sama dengan jumlah kromatin sel induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sel induk menghasilkan 4 sel anakan. Yang kedua, sel anakan memiliki sifat yang berbeda dengan sel induk. Ciri yang ketiga, masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dan ciri yang keempat, pada pembelahan meiosis ini ada 2 tingkat pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis 2 ini sama dengan fase pembelahan pada pembelahan mitosis. Agar kamu dapat dengan mudah memahami fase-fase pembelahan meiosis, yuk perhatikan gambar berikut ini. Pada profase 1, kita dapat melihat membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, kemudian akan terbentuk benang-benang pembelahan atau benang-benang gelendong. Kromatin akan memendek dan menebal membentuk kromosom. Kemudian kromosom itu akan menyalin diri membentuk kromatid. Nah, karena di dalam sel itu penuh dengan kromatid, kromatidnya saling berdesak-desakan sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran bagian dari kromatid. Proses ini dinamakan pindah silang. Nah, pada tahapan profase 1 ini juga terjadi pembentukan gelendong pembelahan yang keluar dari sentrosom. Fase yang kedua adalah metafase 1. Pada metafase 1, kromatid akan berjejer di bidang pembelahan. Kalian akan melihat kromatid itu berbaris ya, berpasangan. Di anafase ke-1, kita bisa menyaksikan bahwa kromatid itu berpisah ke kutub-kutub yang berlawanan. Sedangkan di telofase 1, kita bisa melihat bahwa terbentuknya lekukan yang lama-kelamaan akan semakin mendalam. Kemudian kita akan menyaksikan juga bahwa membran inti itu mulai terbentuk kembali. Dan kita akan melihat bahwa kromosom itu akan kembali menipis dan memanjang menjadi kromatin.
Di telofase ini akan dihasilkan 2 sel anakan. Selanjutnya beralih ke profase 2. Pada profase 2, membran inti akan mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, kemudian terbentuklah gelombang pembelahan dari sentrosom. Kromatin akan menebal dan memadat menjadi kromosom. Kromosom akan menyalin diri membentuk kromatid. Di tahapan metafase kedua, kromatid akan berjejer pada bidang pembelahan sendiri-sendiri ya, sama seperti pada metafase di pembelahan mitosis. Kemudian di anafase kedua kita akan melihat bahwa kromatid itu akan memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu di telofase kedua kita bisa mengamati bahwa membran inti mulai terbentuk kembali, kemudian kromosom akan memanjang dan menipis kembali membentuk kromatin, lalu terbentuklah lekukan yang lama-kelamaan akan semakin dalam sehingga terbentuklah 4 sel anakan. Nah, untuk memperdalam pemahamanmu tentang pembelahan mitosis dan meiosis, maka kamu bisa mengisi kegiatan di LKPD 1 yang akan diberikan oleh gurumu. Oke, sekian yang dapat Bu Gita sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh kalian semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel Bu Gita ya. Terima kasih.